bahwa tidak mungkin manusia dan alam terwujud tanpa kuasa pun yang berasal dari pokok segala pokok. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bangkitlah kalian dari suasana sesak ini. Aku datang kemari diutus oleh arwah Syekh Siti Jenar untuk memimpin kalian. Aku bernama Syekh Siti Kobar yang bertugas membakar bumi menjadi bara api. Kalian belum mengenal nama Syekh Siti Kobar karena aku tidak mau muncul kalau tidak dipanggil oleh arwah saudaraku, Kanjeng Syekh Siti Jenar. Siapa percaya padaku akan selamat dan akan menyatu dengan Gusti Allah. Kelak akan berkumpul dengan Syekh Siti Jenar di alam keabadian. Siapa yang ingkar padaku akan disiksa, tidak saja di akhirat, tapi juga di alam kesunyatan ini. Siapa yang percaya kepadaku berkumpul sebelah kiri, dan yang membangkang sebelah kanan. Rupanya sesuai dengan nama desa ini. Kalian memang orang-orang yang berhati kuning dan bagus-bagus. Hentikan ocehanmu, hei Siti Kobar. Penduduk desa ini tidak bisa dipaksakan. Dari mana kau dapat nama Syekh Siti Kobar itu? Para kadang semua manusia ini pengkhianat, berani membangkang perintahku. Aku tidak gentar dengan dirimu, karena Syekh Siti Jenar sendiri tidak pernah memaksa dan berbuat kasar. Berbeda dengan dirimu yang angkuh itu. Pembangkanganmu akan mendapat hukuman dariku sebagai contoh pada yang lain. Aku tidak yakin bahwa kamu adalah saudara guru Agung Syekh Siti Jenar. Siapa kau sebenarnya? Apa kamu tidak menyesal berkata tidak sopan padaku, ha? Aku adalah sahabat karib Uku Panyilang yang telah kau bunuh tanpa peri kemanusiaan. Aku sudah peringatkan, siapa yang berani membangkang perintahku, itulah hukumannya. Ia adalah putra dari Kilurah Brajanala, seorang murid yang taat dan berbakti kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar. Mengapa kamu tega membunuhnya tanpa sebab? Aku tidak peduli. Apa kalian mau membela sahabat yang berkhianat ini, ya? Kami hanya membela yang tidak bersalah. Siapa kau? Siapa aku? Apa itu tidak terbalik? Bukankah aku yang punya hak untuk bertanya, siapa kau? Aku bernama Syekh Siti Kobar. Datang kemari atas panggilan arwah saudaraku Syekh Siti Jenar untuk meluruskan jalan kalian menuju kejayaan. Ingat, umat Islam bukan seperti tadi caranya. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika mendengar asma Allah bergetar hatinya. Bukan berarti badan atau yang nyata lainnya seperti tadi itu.
Bukan seperti itu. Tapi satukanlah hati itu dengan asma Allah. Manusia seperti engkaulah yang menyesatkan. Terlalu berani kau berkata begitu. Ternyata kau sudah tua bangka yang sebentar lagi masuk liang kubur. Anggaplah kematian anakmu untuk sesaji Sang Yang Maha Suci. Sambar beltek. Tidak ketemu di akal. Fitnah. Keji. Syekh Siti Jenar tidak mempunyai saudara yang biadab semacam kau. Maksudmu, kau mau turun tangan? Asal kamu mau bunuh diri, aku tidak mau turun tangan. Setidak-tidaknya kau harus menyerah di tanganku. Di lidahku tidak ada istilah menyerah. Sejak kecil, aku diajari untuk menang. Menang. Dan menang. Kang Mas Jaka Pratama. Apa yang Kang Mas Jaka Pratama pikirkan? Kurir Demak yang kemarin siang datang memberitahukan bahwa keadaan di Demak kurang menyenangkan. Jadi, bagaimana rencana Kang Mas? Terpaksa, aku harus meninggalkan kalian di Ajeng. Apakah tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan kami, Kang Mas? Kalian harus mengetahui apa yang dikatakan. Hidup matiku hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Kang Mas. Pusaka ini hanya Kang Mas manfaatkan demi menegakkan kebenaran dan kesejahteraan bagi umat manusia. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dengan pusaka ini kita tumbuhkan manusia seutuhnya di atas jagat pertiwi. Alhamdulillah, kakek kedatangan tamu. Mimpi apa kakek semalam? Maaf, apa saya tidak mengganggu kakek? Oh, tidak. Kakek bersyukur kepada Tuhan. Anak muda mau singgah di gubuk kakek ini. Anggap saja rumahmu sendiri. Kita saudara seiman. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, Den. Iya, Kek. Nyai kok tidak kelihatan, Kek? Menengok cucunya di seberang kali. Baru saja. Terima kasih, Kek. Silakan. Bismillah. Makan yang enak, Den. Kami sangat senang kedatangan tamu agung Kanjeng Siti Kobar. Kau tahu tugas selanjutnya, Raka Jinangkar? Kami hanya menunggu perintah Kanjeng Syekh. Lipat gandakan anak buahmu dan kuasai desa perbatasan sehingga kerajaan Demak terkepung. Lalu dengan mudahnya anak buahmu menyusup ke dalam. Sudah 7 desa kami kuasai, Kanjeng Syekh. Termasuk desa kami sendiri. Mereka-mereka yang berada di belakang kami adalah tokoh-tokoh pendekar yang kami taklukkan. Siapa yang kau tempatkan di sana? Mereka adalah saudara-saudara saya sendiri. Baiklah, petunjuk dan bantuan yang kau perlukan akan kuberitahu pada kesempatan yang lain. Baik, Kanjeng Syekh. Engkau membawa yang kupesan itu? Kanjeng Syekh, apakah saya pernah gagal hanya menghadapi seorang kesatria yang cuma besar namanya saja seperti si Jaka Pratama itu? Engkau memang seorang kakek yang licik. Ini hadiah yang kujanjikan itu padamu. Tapi serahkan dulu surat itu padaku.
Ternyata kalian adalah agen-agen Demak. Berani masuk ke dalam kubu keris bersilang. Hah? Tangkap mereka. Paman Nokawana? Aku mendengar kabar bahwa kau telah merubah namamu menjadi Siti Kobar. Benar, Paman. Aku telah mendapatkan daftar nama-nama yang harus disingkirkan. Maksudmu? Dari isi surat ini, ternyata Jaka Pratama telah diperintahkan oleh Panglima Demak untuk menghubungi santri-santri Pitulas yang telah menyelusup ke beberapa tempat dan kelompok. Benar. Berarti pekerjaan kita sudah hampir berbuah. Jangan menganggap enteng, Paman. Kita harus selidiki secara teliti sebelum kita bertindak. Aku kurang paham maksudmu. Maksud saya, apakah nama-nama dalam surat ini benar-benar orang-orang yang harus dihabisi atau sebaliknya? Ya, benar. Orang-orang yang harus dihabisi atau dicurigai. Karena mereka adalah musuh-musuh Demak. Memang lihai Senopati yang wali itu. Dalam surat ini hanya mencantumkan nama-nama yang tidak mencantumkan sikap apa yang akan diambil oleh Jaka Pratama. Maksudmu, si Kalijaga? Betul. Rupanya merupakan pemimpin besar dari salah satu gerakan di bawah tanah yang hendak... Padahal, waktu si Kalijaga masih bernama Raden Mas Said, berteman dengan aku. Kalau merampok, dia adalah sahabatku. Masa itu, belum tergoda oleh Sunan Bonang. Di mana ada... Ternyata kau seorang perempuan yang licik. Siapa kau? Jangan tanya siapa aku. Tanyakan siapa mayat-mayat yang kulempar itu. Baik, kuturuti nasihatmu. Sebab sebentar lagi aku tahu siapa kau.
ingat dengan lurah desa Asem Bagus? Sayang kau berhati dingin, sehingga kau tidak merasa perlu untuk mengetahui siapa mayat-mayat itu. Sebelum kuperintahkan anak buahmu untuk menguburnya. Diam! Jangan mengulur-ngulur waktu kematianmu. Katakan siapa mereka? Baik, jawab dulu. Ada berapa orang saudara-saudaramu? Biadab kau. Apa maksudmu? Aku akan menuntut balas atas kematian kedua orang tuaku yang kau bantai dengan kejam. Sayang hanya 7 saudaramu yang kau tempatkan menjadi lurah di daerah-daerah yang kau rebut dengan kejam. Jadi? Betul dugaanmu. Termasuk mayat-mayat semua itu. Semuanya adalah saudara-saudaramu. Sayang malam ini aku kepergok. Satu lagi saudaramu yang sama bengisnya dengan kamu yang harus kuhabisi nyawanya. Benar dugaanku. Mereka agen-agen Demak dengan tanda kain kuning. Kamu ke sini. Boleh saya memegang kain kuningnya? Buat apa? Untuk menghapus daki. Daki yang mana? Daki yang mengotori pakaian kita. Boleh saya memegang kain kuningnya? Buat apa? Buat menghapus daki. Siapa kau? Perintangi jalanku. Akulah yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kau selalu mencegah rencanaku? Pantas. Apanya yang pantas? Kerjamu membunuh manusia seperti membunuh binatang saja. Cocok. Pertanyaanku belum kau jawab. Siapa yang menyuruhmu? Persis. Bukankah kau yang membunuh ketiga orang tadi? Justru itu yang ingin kupertanyakan. Kau jangan main-main. Kalau begitu, ikutlah aku. Siapa kau sebenarnya? Namaku Pandu Narayana. Apa? Kalau begitu ayahmu? Betul. Ayah saya almarhum Raden Pandu Dua Brata.
Abang angkat Raden Mas Jaka Pertama. Hormat buat Kanjeng Syekh Siti Koba. Bagaimana usulku, Bapak Lim? Beles, Oe akan tipu mereka. Perbekalan pasukan keris bersilang mulai menipis. Itu adalah tugasmu, Bapak Lim. Urusan makan, serahkan Oe. Pasti beles. Kau tahu, 3 hari lagi Roman Demak yang membawa perbekalan akan melintas ke daerah selatan. Hadang dan rampas. Luar biasa, Kanjeng Syekh Siti Koba. Mengapa? Berita itu sangat berharga. Oe tidak sia-sia, Kang. Otak licikmu itu aku hargai, Bapak Lim. Jalankan perintahku itu. Oe, pasti beles. Kau tahu, dalam kehidupan ini tidak ada istilah yang gagal. Mengerti? Manusia sudah menjadi buta, bukan matanya, tapi hatinya. Yang tersisa hanyalah gumpalan darah dan daging semata. Sudah tidak mempunyai rasa. Telinga pun sudah menjadi budek, tidak mampu mendengarkan jerit dan ratap tangis. Jerit pilu rakyat yang menderita kelaparan. Demi untuk kekuasaan, demi pangkat, demi kekayaan, tidak mempunyai kepekaan untuk meneruskan suara-suara lolongan ketakutan pada hati. Karena tidak ada pimpinan yang tertinggi kecuali yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita diperingatkan agar tidak gegabah mempercayai berita-berita yang dibawa orang-orang fasik. Orang-orang yang selalu berdusta terhadap hukum-hukum Allah. Kalau kepada Allah mereka berani berdusta, apalagi terhadap manusia. Ingatkah kalian betapa Al-Quran memperingatkan, pada sesuatu yang kamu benci terdapat kebaikan bagi kamu, dan pada sesuatu yang kamu senangi tersimpan keburukan. Janganlah kalian membiarkan permusuhan satu sama lain. Apakah kalian sampai hati memakan bangkai saudara-saudara sendiri? Sungguh, kalau kalian tidak bertobat, kalian akan menjadi golongan yang rugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baiklah, akan kuberikan penjelasan seperlunya. Itu lebih baik, Pak Kiai. Syekh Siti Kobar mempunyai ilmu yang bisa merubah wajah-wajah anak buah. Banyak membuat kesalahan. Dia mengandalkan surat yang dicuri dari Jaka Pratama. Tidak salah dugaanku. Kalian adalah agen-agen Demak yang menyelinap ke tubuh keris bersilang. Itu adalah tugasmu, Bapak Lim. Oe Kanjeng Syekh Siti Koba, jangan khawatir. Oe akan jalankan tugas Kanjeng Syekh Siti Koba. Bawa ke tempat penyiksaan. Ternyata Siti Kobar ragu-ragu mau membunuh ketiga orang Demak itu. Ini hanya bagian kecil dari penyiksaan. Kalau tidak, kau cacat seumur hidup, Pak. Kami bertiga mempunyai nama yang agak mirip.
Walaupun kami bukan saudara, hanya kebetulan saja. Nama saya Turjo. Saya Turno, yang tidak pernah terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar. Nah, saya Turgo, asal dari desa Lemah Abang, di mana Kanjeng Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang mengambil nama suci pepunden kami. Untung kami tidak salah bunuh, Pak Kiai. Tindakanmu itu tepat sekali, Nak Pandu. Terima kasih, Pak Kiai. Bangsat Syekh Siti Kobar. Owe dibayar untuk melawan kelicikannya. Mati, semua mati. Owe tidak mati. Owe menang licik. Bawa harta ini ke rumah Owe. Liman coba. Isi yang kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni mamanti kenzo nian. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat. Selamat ya. Ingatlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bentengilah harta bendamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan hadapilah macam-macam bala atau musibah dengan doa yang ikhlas dan dengan sabar. Setiap tindakan hendaknya atas dasar hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Maksud suhuguan? Jabarkanlah kebenaran ajaran Allah yang kita anut ini, bukan saja pada orang-orang Jawa, tapi juga di kalangan tenang di sini. Kita jabarkan agar manusia hidup rukun. Kita harus bisa mengendalikan diri, saling menghormati, dan menghargai sesama umat. Nah, marilah kita berlomba, berbuat kebaikan, serta kebajikan. Tui Puji, Owe minta maaf. Owe masuk ke dalam rumah
tanpa memberitahu lebih dulu. Tidak apa. Kenapa PT Lim sampai hati membantai santri-santri yang tidak berdosa itu? Itu tidak direstui Allah. Allah? Tetangga Kogan ya kok? Astagfirullahaladzim. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah maha besar, maha adil, maha pengampun, dan maha dari segala yang maha. Oh, maha. Oh, dari segala yang maha. Ya, we tahu. Tien, we nggak mengerti Kogan. Kenapa Kogan meninggalkan ajaran leluhur kita? Oh? Kebenaran itu telah kutemukan di Pulau Jawa ini. Lain dengan kau, Kolim, yang hidupmu semakin jauh dari Tianmu. Kedua belah tanganmu penuh dengan lundaran manusia yang tidak berdosa, termasuk membantai santri-santri yang tidak berdosa itu. Tapi kan bukan Owe yang sikat mereka. Serius. Apa bedanya kau dengan anak buahmu yang sama-sama laknat itu? Owe datang kemari kangen sama Kogan. Allahu Akbar. Owe tidak setuju saudara Misan Owe dibunuh. Dia orang baik. Bapak Lim, suasana seperti sekarang ini lebih baik membunuh daripada dibunuh. Bang Patak. Jaka Pratama dan Pandu Narayana besok malam sudah harus sampai di desa Juplak dan segera memasuki kota Jepara dengan berjalan kaki. Ternyata kalian sangat teledor. Andai kata yang masuk itu musuh, tentu kalian sudah tewas semua. Karena yang masuk engkau, maka engkau yang akan kuhabisi. Agaknya kau ingin berkenalan dengan aku, majikan cantikmu ini. Iya, anak muda. Ayo kita tarung di luar. Doayu, tindakanmu itu masih kerusak-kerusuk begitu. Janganlah sampai kau memperlambat urusan. Mana surat itu? Serahkan padaku. Surat ini datangnya dari agen kita di Demak. Dikatakannya ada seorang Cina dari Hainan yang bernama Babalim. Saudara misannya yang masuk Islam dibunuhnya dengan kejam. Perbuatan sewenang-wenang ini kami rasa tidak bisa dibiarkan merajalela di bumi pertiwi ini, Pak Kiai. Siapa Pak Kiai yang berdiri di belakang gerakan busuk ini? Tidak usah Pak Kiai yang menerangkannya. Saya sudah tahu. Aku tidak bertanya padamu. Tapi aku bisa jawab. Tokoh di belakang layar adalah Syekh Siti Kobar. Juga dia yang membiayai gerombolan keris bersilang itu. Di desa Juplak, kita bersikap seolah-olah tidak saling mengenal. Kita berkumpul di rumah Mbah Bongkok, juru kunci makam keramat, Sunan Sebo Lampar. Jangan sok tahu dan jangan ikut campur urusan orang-orang tua. Bocah ingusan, aku punya senjata ampuh untuk membocorkan segala rahasia dengan keramahan dan kelembutanku. Siapa yang berhasil kau rayu dengan kecantikanmu sampai engkau mengetahui rahasia itu? Kau mulai cemburu, bocah ingusan. Yang penting, usul kami jangan diteruskan pertemuan di rumah Mbah Bongkok. Alasan Mundu? Rencana pertemuan itu sudah bocor di pihak musuh. Siapa dia? Santri putih bertangan besi. Kukira macam apa orangnya? Ngaturnya coba begitu aja. Jangan anggap enteng dia. Kita harus segera laporkan hal ini kepada Syekh Siti Kobar. Lakukan sendiri. Owe mau tangkap santri putih.
bertangan maut itu, Owe mau buktikan kepada Syekh Siti Kobar bahwa Babalim dari negeri Hainan sanggup tangkap bajingan itu. Kita setuju lapor pada Syekh Siti Kobar sebelum bertindak lebih lanjut. Itu kan tugasmu. Owe disewa jauh-jauh, bukan untuk lapo-melapo. Untuk berkelahi, makin banyak jago silat yang Owe kalahkan, makin terkenal nama Owe. Dan makin mahal agak Owe. Setan bilang, dia tahu kita di sini. Tuan Santri, perlu kenal. Owe, Babalim dari negeri Hainan. Untuk apa Tuan jauh-jauh datang kemari? Untuk memenuhi bayaran yang Owe terima. Guna untuk menghancurkan Tuan Santri, agen-agen Demak, dan pejuang-pejuang lainnya. Bukan di sini tempatnya, Tuan. Ternyata memang kau lebih hebat dari Owe. Sebelum Owe mati, apakah Owe boleh bertanya kepada Tuan Santri? Apa yang bisa saya bantu untuk Tuan? Saudara Misan Owe, kau Kuan pernah bilang pada Owe bahwa Allah, siapa itu Allah? Dia maha dari segala yang maha. Ya. Ya. Allah. Itu. Salah. Dalam suasana seperti sekarang ini, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Benar, Pak Kiai. Tetapi gerakannya sangat mencurigakan. Seperti ada beberapa orang. Orang bodoh pun tahu. Mereka terdiri dari 7 orang. Oh, jadi Rai Putih tahu? Tentu, sebab aku punya otak. Kalau begitu, kita ada jodoh. Enak betul. Umur belum setahun jagung, jasa belum ada buat bumi pertiwi. Sudah membayangkan perjodohan. Dasar mata keranjang. Jangan buru-buru marah. Maksud saya, jodoh dan perjuangan. Jangan mengharap yang bukan-bukan. Gak lucu.
Sudah lama saya mengharapkan ditengok oleh Pak Kiai. Ya, maklumlah dalam masa perjuangan. Kita tidak perlu basa-basi lagi menghadapi musuh-musuh kita. Siapkan dirimu. Baik, Kanjeng. Mari Diajeng, kita tinggalkan tempat ini. Baik. Eyang, mana ayah saya, Eyang? Ayahmu tidak jauh dari tempat kita ini. Ayah, Eyang. Sabarlah, Le. Ayah. Kau pasti akan menemuinya. Ustra, suruh masuk perempuan di luar itu. Diajeng, kita harus segera menemui Kiai Dola Pekih untuk memohon nasihat-nasihatnya. Tidak perlu kita hadapi sendiri bajingan Siti Kobar itu. Siti Kobar itu memang licik dan sakti. Tapi kita harus mencari jalan keluar untuk menjatuhkan dia. Mari Diajeng. Baik, Kanjeng. Saya menyesal, Doro. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin jumpa dengan suami saya. Bapaknya si Dole ini. Kesabaran itu adalah sebagian daripada iman. Dan kebenaran hakiki berada di atas segala-galanya. Nyi Ageng, apakah perempuan itu Mbok Liso? Tidak salah lagi. Nduk Putih Mewangi, dialah Mbok Liso yang pernah mengasuhmu waktu kau masih berumur 11 tahun. Ya, saya tahu. 7 tahun yang lalu, Mbok Liso sangat cantik. Ampun, Doro Putri. Saya tidak bermaksud jahat. Saya tidak berbuat apa-apa. Ya, begitulah nasib seorang perempuan yang menyerah pada keadaan, yang lemah tetap bodoh, dan senantiasa menjadi korban dari kepolosan dan keserakahan seorang laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Ceritakan asal mulanya. Bagaimana kau bisa terlibat urusan ini, Liso? Liso, katakan terus terang. Jangan ada yang kau sembunyikan kalau kau masih tetap setia kepadaku. Kenapa kau diam, Liso? Berarti kau... Baik, Doro Putri. 7 tahun yang lalu, saya menghamba pada Doro Putri. Saya amat bahagia bersama keluarga Doro Putri yang baik dan selalu ramah. Tapi satu saat ketika saya pulang, saya dicegat. Jangan, Doro. Jangan. Siapa laki-laki itu, Mbok Liso? Nduk Putih Mewangi. Biarkan dia meneruskan ceritanya. Habis saya sudah gregetan, Pak Kiai. Akan kukunyah laki-laki biadab itu. Setelah itu, saya merasakan ada perubahan pada tubuh saya. Ternyata saya hamil. Dan Dole ini adalah anak saya. Kalau boleh tahu, siapa nama bapaknya? Saya diberitahu bahwa nama suami saya adalah Wong Pamungkas.
Memang kalian berdua lonte-lonte keparat. Doromu ini telah mengampuni kalian berdua dengan sama sekali tidak menjatuhkan tangan. Tapi rupanya kalian tidak bisa diberi hati. Mengerti? Siti Kobar, apa tidak ada kata-kata lain yang lebih kasar daripada kata-kata lonte itu? Aku berada di sini bukan mau mengambil nyawamu, tapi aku mewakili Mbok Lisoh dan anaknya Toleh yang dilahirkan dari kejalanganmu itu. Perempuan-perempuan bodoh. Kok ini manusia atau binatang? Tidak punya perasaan. Kalau aku tidak punya perasaan, bagaimana aku bisa munting Lisoh? Karena aku punya perasaan. Maka aku ingin dia pada waktu itu. Lalu, mengapa kau tidak mau bertanggung jawab? Karena aku punya perasaan. Kurang ajar. Laki-laki biadab. Apanya yang kurang ajar? Aku meninggalkan Lisoh karena aku punya perasaan. Perasaan bosan. Benar-benar kau jahanam. Tahan dia, Jeng. Siti Kobar, aku datang kemari dan bertemu dengan kau hanya ingin memohon belas kasihanmu terhadap anakmu si Toleh. Kasihan dia. Kasihan? Apakah orang lain pernah kasihan padaku? Ibuku tambah dosa telah diusir dari istana oleh laki yang menghamilinya, si Barong Anggodo. Apakah orang lain pernah kasihan padaku? Ibuku tambah dosa telah diusir dari istana oleh laki yang menghamilinya, si Barong Anggodo. Kesalahan ibuku hanya dia melarat yang berparas cantik. Satu dosa besar bagi si miskin apabila mempunyai paras yang cantik. Akhirnya cuma disantan orang-orang besar yang merasa dirinya terhormat. Dan tahu lonte-lonte keparat apa yang dilakukan orang-orang bangsawan itu? Mereka menuding ibuku sebagai penipu, pemfitnah, dan lonte murahan. Jadi apakah aku tidak berhak menuding kalian sebagai lonte murahan? Lalu mengapa kau lakukan itu pada Lisoh? Karena aku sekarang jadi besar dan terhormat. Karena aku sekarang mempunyai istana dan kekayaan yang melimpah ruah. Memang otakmu sudah harus dicuci dengan darahmu. Jangan salahkan aku. Kalau aku terpaksa membuka pantangan untuk tidak membunuh sesama manusia di bulan Suro. Ingatlah Wong Pamungkas. Sejak fajar membuka sampai senjakala menutup bulan Suro ini. Jangan kau ingkari sejati ning Sang Pencipta. Kita harus tahu diri. Kenapa Kanjeng? Dia akan sangat jahat. Kita berdua tidak akan mampu melawan dia. Biarpun Mbah tidak bisa bertempur, tapi Mbah bukannya penakut. Ada berapa orang yang datang mengepung kita? Dari bunyi tapakaknya, yang terhitung sekitar 6 orang. Mungkin Mbah punya saran? Nah, kalau begitu, biar Mbah keluar sambil membawa bendera putih. Artinya, kita menyerah? Tidak. Yang menyerah bukan kita, aku. Sebab yang ditantang adalah orang-orang Gelagawangi. Sedangkan Mbah kelahiran Cuplak asli. Jadi tidak ada hubungannya dengan pejuang-pejuang Gelagawangi. Betul kan? Baiklah Mbah. Meskipun saya tak suka melakukannya. Hei, kakek bungkuk. Jangan ikut campur urusan kami. Kami hanya akan meringkus orang Gelagawangi. Di sini tidak ada orang-orang Gelagawangi. Bohong. Yang ada di sini seorang kakek tua kelahiran Cuplak asli. Ya? Bisa. Tadi kami lihat santri Kinasi masuk ke dalam. Nah, kalau kalian tidak percaya,
Kalian boleh masuk ke gubuk saya sekarang. Jangan harap kami terpikat oleh jebakanmu orang tua jahat. Oh, kami hanya ingin menyelamatkan nyawa kalian. Apa kau takut menghadapi pertarungan? Tentu saja tidak. Cuma saya peringatkan, apakah kalian tidak sayang dengan jiwa kalian yang berharga untuk seorang pemimpin atau majikan yang tak ada harganya? Kenapa kau turut campur, bocah ini, San? Aku mau menyelamatkan kau, Rai Putih. Tidak perlu. Kau tunggu di sini, Karbala, sampai aku datang. Kau cari aku kalau aku tidak datang, ya? Mbah, barangkali Mbah tahu kemana Wong Pamungkas pergi. Selama bajingan itu masih berkeliaran, keamanan Demak bakal terus terancam. Tidak banyak gunanya. Sudah terlambat. Bapak kok begitu? Kasih contoh yang tidak baik buat anak muda. Rai Putih. Jangan ngomong semaumu. Kenapa? Kang Pandu kan belum lama jadi laki-laki. Aku kan sudah lama jadi perempuan. Jadi keputusan golongan tuh bukan berarti harus mengikut saja. Mati pikiran kita nanti. Seharusnya Mbah Bongkok memberi alasannya. Kenapa kita tidak boleh melacak Wong Pamungkas? Nduk Putih. Dan insya Allah hatinya juga putih. Manusia memang tidak seperti pokok kayu jati yang galih dan coklat. Dan seharusnya kalian tahu bahwa Putih Mewangi seorang perempuan. Dan Den Pandu tetap laki-laki dari dulu sampai nanti. Semoga Mbak Sunan Sekolah selalu berada di sisi Allah. Saya akan meneruskan perjuangan ini demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi dia sanggup menghadapi si Bondowoso. Pimpinan kita. Nenek Pegut.
Jangan lama-lama duduk di situ. Serahkan Wadi Buaya Putih kepunyaanku itu. Tua Bangka, masih ingatkah kepadaku? Ya, aku masih ingat Wong Pamungkas. Aku dengar kau sudah menjadi orang besar. Tidak seperti waktu kau mengemis-ngemis kepada suamiku dulu. Selangkah lagi, aku akan menjadi Mahapati Kerajaan Demak. Berarti kau mempunyai kedudukan yang terhormat. Hartaku bergudang-gudang. Istanaku tidak kalah dibandingkan dengan peraduan dimanapun di muka bumi ini. Tidak seperti maling kelas kecoa. Masuk ke dalam rumah orang seenaknya. Atau memang begitu? Penggawa tinggi kerajaan. Tapi yang kumasukin malam ini, tempat seorang pencuri yang lebih rendah daripada maling jemuran. Kau tidak akan berani berkata begitu. Suamiku ada di sini. Aku tidak ada urusan dengan suamimu. Dan istrinya, seorang nenek pikun yang hampir masuk liang landak. Mengerti? Kalau aku laki-laki, aku tidak akan berlama-lama berdiri di hadapan perempuan pikun. Wadi itu memang aku yang simpan. Tapi kau jangan harap memperolehnya tanpa seizin dari suamiku. Nenek berdebah. Kau tahu kebiayaan Wong Pamungkas. Pantang permintaannya ditolak. Ampun, Doro. Kau lihat ada ini? Konon dia darah dagingku. Tapi di depan matamu akan kupeset kedua belah kakinya. Jangan. Jangan sakiti dia. Dia tidak berdosa. Siapa yang sanggup untuk melakukan apa yang kuinginkan? Kasihanilah anakku. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Nasib anak ini tidak tergantung pada belas kasihanku. Mintalah belas kasihan kepada nenek berdebah itu. Doro Ageng, tolonglah anakku si Tolen, Doro. Tolong. Mama. Diam. Jangan banyak bacot. Ajalmu di tangan Nyi Ageng. Senopati, itu adalah anakmu sendiri. Sihanilah dia. Jangan kau siksa anakmu. Dia tidak berdosa. Kau kira aku tidak tahu? Perempuan seperti pelabuhan, tempat keluar masuknya kapal-kapal. Astagfirullah. Hatimu terbuat dari batu apa, Wong Pamungkas? Tidak ada batu karang yang sekeras hatimu. Tega kau berbuat sekejam itu terhadap anak kandungmu sendiri. Baik, kuhitung sampai 10. Serahkan Wadi Buaya Putihku itu. Kalau tidak, kugelindingkan patok kepalanya ke bawah kakimu. Jangan. Wong Pamungkas akan memperkosa seorang nenek tua yang sebentar lagi masuk liang kubur. Hentikan. Biarlah kali ini kau yang menang. Begitulah lebih baik. Lepaskan dulu anak itu. Tidak. Kau serahkan dulu Wadi Buaya Putihku itu padaku. Kalau demikian, biarlah kau bunuh anak itu. Aku tidak peduli. Baiklah. Aku terima tawaranmu itu. Tapi awas, jangan dusta. Bawa anakmu keluar dari sini.
sekarang urusan antara aku dan serigala itu. Aku keberatan. Mereka harus tetap tinggal di sini. Terserah kau, Wong Pamungkas. Aku minta agar mereka keluar dari sini. Atau kau bunuh aku dan mereka mangsa bodoh. Keparat, penipu. Kau kemanakan wadi buaya putih itu? Nasibmu jelek, Wong Pamungkas. Barangkali hari naasmu sudah tiba. Wadi buaya pimu sudah tidak ada. Kanjeng Dewi Skardadu diajar. Mohon maaf, Pak Kyai. Kami terlambat menyelamatkan Nyi Ageng dari keganasan Siti Kobar. Lalu bagaimana dengan Mbok Liso? Kami kehilangan jejak, Pak Kiai. Siti Kobar kan kunyah kepalanya. Ampun, Doro. Apa kesalahan kami? Liso, yang salah bukan aku, tapi Nyi Ageng. Yang berdosa adalah suaminya, Ki Ageng Penataran. Yang berdosa adalah orang-orang yang mengaku dari golongan putih. Romo, sakit Romo. Diam, Keparat. Romo. Kasianilah dia. Dia tidak mengerti apa-apa. Sekarang kau akan menyaksikan pemandangan yang mengerikan, Liso. Anakmu ini akan kukubur hidup-hidup di lembah neraka ini. Baiklah. Sekarang kau ampuni. Asal kau tunjukkan di mana wadi buaya putih itu kau sembunyikan. Mohon ampun, Doro. Saya tidak pernah melihat benda itu. Kau sama keparatnya dengan Nyi Ageng, Liso. Kalau sampai kau tunjukkan di mana wadi buaya putihku itu, kau akan kujadikan selir. Dan kau tahu, aku akan menguasai jagat ini. Kalau perlu,
kau akan kubikinkan sebuah istana. Dan akan kuberikan harta yang cukup. Apalagi yang kurang, Nisop. Bukan itu yang ku mau, Indoro. Cepat katakan, Nisop. Apa yang kau inginkan? Lepaskan putramu itu. Kalau kau ingin bunuh aku, bunuhlah aku sekarang. Tapi jangan Cidole yang tidak berdosa apa-apa. Toleh anakku. Bojleng, satria-satria Demak dan pendukung para wali yang keparat. Sejak kapan di perutmu tumbuh puser? Sejak engkau menjadi iblis, biadab. Tahan hatimu, biadab. Rupanya engkau punya nyali juga, lonte-lonte keparat. Silakan tunjukkan keberanianmu sebelum kuntikan di tengah jalan. Kau memang anak keparat, tapi otakmu pintar. Mereka orang jahat yang harus dicabut nyawanya. Romo tidak kalah kan? Tidak. Romo tidak kalah. Romo tidak mati. Boleh. Kalau kau benar-benar anakku, Romo. Ucapkanlah pesanku ini, Tole. Karena Romo
tidak akan mati. Romo akan menghancurkan kau. Kalau benar-benar anakku, kau harus menghancurkan dunia. Aku yang Raja Neraka. Dan kau yang harus mengajain dunia. Sudahlah, Toe. Dia memang bapakmu, tapi dia juga yang menghancurkan hidup ibumu. Kau pembunuh!